setiap tahapan, setiap kegiatan dalam lingkaran kehidupan masyarakat Toraja sangatlah diatur dengan ritual. Halo Sobat Kristus, dari Buntulobo, saya menyapa saudara, salam sehat dimanapun saudara berada. Semoga Allah sumber kehidupan kita senantiasa memberkati dan melindungi saudara dalam menjalani hidup karunia Tuhan ini. Saya Mardi Tandiupa, mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Toraja. Dalam video kali ini akan membahas satu topik eklesiologi untuk memenuhi mata kuliah Dogmatika 4 sebagai tugas final, tugas akhir dari mata kuliah ini yang diampu oleh Bapak Pendeta Dr. Alpius Pasulu. Dalam pembahasan topik dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai gereja Toraja adalah gereja yang berliturgi kehidupan dalam dialektika dengan sistem kepercayaan agama asli orang Toraja, Aluk Sanda Pitun. Apa yang terlintas di dalam benak saudara, di dalam pikiran saudara, ketika saudara mendengar atau ketika saudara melihat dan membaca kata liturgi? Nyanyian, khotbah, gereja, atau ibadah, atau selebaran yang kita gunakan atau kita pakai ketika ibadah-ibadah tertentu, atau apa? Tentu sebagian besar kita akan berfokus kepada hal-hal demikian. Saya mau mengatakan bahwa itu adalah benar dan tidak salah, tetapi itu bukan satu-satunya, melainkan salah satu dari bagian liturgi itu sendiri yang biasa kita sebut sebagai hal-hal yang praktis. Kata liturgi berasal dari bahasa Yunani, yaitu leitorgia, yang terdiri dari dua kata, leitos dan ergon. Leitos itu adalah rakyat dan ergon itu adalah karya. Sehingga secara harfiah kita bisa mengatakan bahwa leitorgia itu adalah karya rakyat, dan karya itu akan lebih baik ketika kita melakukannya secara bersama-sama. Sehingga singkatnya kita bisa mengatakan bahwa liturgia itu adalah kerjasama. Tetapi pada hakikatnya liturgia tidak hanya berbicara hanya sebatas hal-hal praktis saja, tetapi lebih daripada itu. Sehingga Roma 12 ayat 1 mengatakan bahwa ibadah yang sejati adalah tindakan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ibadah yang sejati itu meliputi dua hal. Yang pertama, kehidupan keseharian, di mana di dalamnya ada aksi dan seperti yang saya katakan tadi, hal-hal praktis. Dan yang kedua adalah perayaan atau selebrasi. Yang dimaksud dengan perayaan atau selebrasi di sini adalah waktu khusus yang kita lakukan, umat Tuhan, orang-orang percaya ketika bersekutu dan berhimpun menghadap kepada Allah. Karena itu, liturgi sekali lagi tidak hanya sebatas hal-hal yang praktis saja, tidak hanya sebatas selebrasi semata saja, tetapi lebih kepada sarana kekudusan. Karena itu umat dituntut, umat diupayakan untuk menjaga dan memelihara kekudusan itu sampai pada akhir. Pada topik pembahasan saya dalam video kali ini, seperti yang saya kemukakan di awal, saya akan membahas topik eklesiologi, yaitu gereja Toraja adalah gereja yang berliturgi kehidupan dalam dialektika dengan sistem kepercayaan asli orang Toraja, Aluk Sanda. Dalam sistem kepercayaan asli orang Toraja, Aluk Sanda Pituna, tidak ada tempat sentral bagi para penganutnya untuk melaksanakan dan melakukan peribadatan seperti kuil, bait Allah, ataupun gereja seperti pada konteks orang Kristen sekarang ini. Tempat bagi mereka untuk melaksanakan atau melakukan ritual adalah alam sekitar. Di sekitar kehidupan manusia, seperti di sawah, di pohon-pohon yang besar, di sungai, di kuburan alam atau patane ataupun tongkonan. Hal ini terkait dengan keyakinan mereka bahwa seluruh tempat dalam alam semesta ini tidak terlepas dari kuasa ilahi yang dikenal dengan Dewata Sanda Karua, atau dewa yang lengkap yang menduduki setiap sisi, setiap tempat dalam alam semesta ini. Konteks kepercayaan orang Toraja dulu yang meyakini bahwa di setiap sisi atau di setiap tempat ada dewanya juga dialami oleh Rasul Paulus ketika ia berada di Athena
ketika ia sedang mengajar orang-orang di sana yang begitu sangat religius, tetapi tidak mengenal Allah yang mereka sembah. Dan dari peristiwa itu kemudian Rasul Paulus kemudian tampil memperkenalkan bahwa sesungguhnya Allah yang mereka sembah itu adalah Yesus Kristus. Hanya saja mereka tidak mengenalnya. Kita bisa membacanya di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 5. Ketika kita melihat konteks kepercayaan orang Toraja dulu, seperti yang sudah saya katakan tadi, maka konsep Aluk-Sanda Pituna itu kemudian menunjang gereja Toraja untuk meyakini bahwa Allah itu Maha Kuasa. Allah itu omnipresent atau mahadir dalam pribadi Roh Kudus dan inkarnasi Yesus Kristus. Selain sistem kepercayaan yang menyembah ilah yang beragam, paham dan praktik ritus-ritus orang Toraja dulu menurut Aluk-Sanda Pituna juga sangat beragam. Sehingga setiap proses, setiap tahapan, setiap kegiatan dalam lingkaran kehidupan masyarakat Toraja sangatlah diatur dengan ritual. Karena itu perjumpaan mereka dengan sang ilah dapat terjadi di mana saja dan kapanpun mereka inginkan. Hal inilah kemudian yang juga dapat menunjang dan menjadikan gereja Toraja sebagai suatu komunitas yang berliturgi dan beribadah sepanjang kehidupannya. Karena itu, dimanapun kita berada, kapanpun kita inginkan, kita dapat berliturgi dan beribadah kepada Allah. Demikian pembahasan topik eklesiologi dalam video saya kali ini. Terima kasih bagi saudara yang setia menonton sampai selesai. Allah sumber berkat dan kehidupan memberkati saudara dalam kehidupan dan tanggung jawab. Terima kasih, salam sehat dan sampai jumpa.